Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah bin Muhammad Faidul Atraf, NIM 0201186167, akan membicarakan tentang topik inti nombor 4, iaitu tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbafit dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbafit itu sendiri. Tindak pidana yang sebagaimana diterangkan oleh S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Dalam peristilahan di Indonesia, delik atau hate strafbafit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dan berbagai istilah bahasa Indonesia. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kerana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Okey, berdasarkan rumusan pengertian sebentar tadi, dapat saya artikan tindak pidana adalah satu pengertian untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Seterusnya, unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi, secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana iaitu pertama, adanya subjek; kedua, adanya unsur kesalahan; ketiga, perbuatan bersifat melawan hukum; seterusnya, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang; yang kelima, dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana tadi, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 5 unsur tadi dapat saya sederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk dalam unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, iaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, iaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah, pertama, adalah kesengajaan; kedua, maksud atau vurnement pada suatu percubaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; ketiga, macam-macam maksud atau okme seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan percurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Seterusnya, yang keempat adalah merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Perasaan takut atau vres seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum; kedua, kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan ataupun keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorang terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Sekian dahulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.